Ketika pesawat mendarat di Bandara Juanda Surabaya sore itu, Budi Santoso tidak menyangka bahwa hidupnya yang sudah rapi selama 20 tahun akan hancur hanya dalam hitungan menit. Dengan koper berat di tangan dan tubuh lelah setelah 6 bulan bertugas di proyek pembangunan di Kalimantan, ia naik taksi menuju rumah di kawasan Rungkut, tapi di dalam tasnya ada amplop putih tebal yang dikirim putrinya, Sinta, dari Bandung. Ia membuka amplop itu di kursi belakang taksi, dan baris pertama sudah membuat napasnya terhenti. "Ayah, aku tahu semuanya. Aku menemukan pesan-pesan lama ayah dengan Om Rian waktu ayah di Bali tahun lalu, dan aku juga baca diari ayah yang tersimpan di lemari lama. Ayah mencintai pria, bukan ibu. Dan aku tidak marah, ayah. Aku hanya ingin ayah bahagia." Tangan Budi gemetar sampai kertas itu hampir jatuh. Sopir taksi melirik ke kaca spion, tapi Budi cepat-cepat melipat surat itu dan menatap keluar jendela ke arah gedung-gedung yang mulai menyala lampunya. 6 bulan di Kalimantan seharusnya menjadi pelarian, tapi justru di sana ia semakin sering memikirkan Rian, pria yang ia temui di Bali 2 tahun lalu saat proyek sebelumnya. Rian dengan senyum tenang dan cara bicaranya yang selalu membuat Budi merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai ayah, suami, atau pegawai negeri yang selalu patuh. Budi menghela napas panjang. Ia ingat bagaimana ia menikah dengan Siti karena desakan orang tua dan adat, karena di Surabaya tahun 80-an, seorang pria seperti dia harus normal. Sinta lahir, Siti sakit-sakitan, dan Budi belajar menyembunyikan semua perasaan itu di balik senyum lelah setiap pulang kerja. Rumah sudah terlihat, lampu teras menyala kuning hangat. Siti pasti sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi bagaimana ia menghadapi istrinya sekarang? Surat Sinta seperti pisau yang menusuk tepat di tempat yang paling rapuh. Budi turun dari taksi, membayar, dan berjalan pelan ke pintu. Siti menyambutnya dengan pelukan singkat, "Akhirnya pulang juga, Mas. Capek ya?" Budi hanya mengangguk, tersenyum paksa, dan langsung masuk ke kamar tidur dengan alasan ingin mandi. Di sana ia duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan surat lagi, dan membacanya sampai habis. Sinta menulis panjang, menceritakan bagaimana ia menemukan diari itu saat pulang libur semester lalu, bagaimana ia menangis sendirian di kosannya, tapi kemudian sadar bahwa ayahnya selama ini hidup dalam penjara yang ia buat sendiri. "Ayah, kalau ayah mau, aku siap dampingi ayah bicara sama ibu. Tapi tolong jangan terus sembunyi. Aku sayang ayah apa adanya." Malam itu Budi tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Siti yang sudah mendengkur pelan, tapi pikirannya melayang ke Bali 2 tahun lalu. Saat itu ia bertemu Rian di lokasi proyek, seorang arsitek muda dari Jakarta. Mereka sering ngobrol malam-malam di pantai, bicara tentang mimpi, tentang tekanan keluarga, tentang bagaimana sulitnya hidup sebagai pria yang berbeda di Indonesia. Rian pernah bilang, "Kita tidak salah, Budi. Kita hanya lahir di tempat yang belum siap menerima kita." Kata-kata itu sekarang terngiang kembali, lebih keras dari sebelumnya. Budi bangun, pergi ke ruang tamu, dan menyalakan lampu kecil. Ia menulis balasan pendek di ponsel untuk Sinta, "Nak, ayah terima kasih. Ayah butuh waktu." Tapi ia tahu waktu sudah habis. Pagi harinya, Siti bertanya kenapa wajahnya pucat. Budi menggeleng, bilang hanya capek perjalanan. Ia pergi ke kantor, tapi seharian kerjanya kacau. Rekan kerja bertanya, "Pak Budi kok melamun terus?" Ia hanya tersenyum tipis. Di istirahat siang, ia menelepon Sinta. Suara putrinya terdengar cemas, "Ayah sudah baca suratnya." Budi menjawab pelan, "Sudah, Nak. Ayah tidak tahu harus bilang apa." Sinta menangis di ujung telepon, tapi suaranya tegas, "Ayah tidak sendiri. Aku di sini." Telepon itu membuat Budi semakin gelisah. Ia pulang sore, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia melihat Siti bukan sebagai istri, tapi sebagai orang yang ia sakiti selama ini tanpa pernah ia akui.
Malam kedua, Budi duduk di teras belakang, memandang bintang-bintang di atas atap tetangga. Ia ingat masa muda saat ia dekat dengan teman sekolahnya, Andi. Mereka sering main bola, tapi ada saat-saat diam di mana Budi merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat Andi tertawa. Orang tua langsung menjodohkan ia dengan Siti setelah lulus kuliah. "Kamu harus nikah, biar stabil," kata ayahnya dulu. Budi menurut. Sekarang di usia 48 tahun, ia merasa seperti anak kecil yang ketakutan lagi. Surat cinta membuka luka lama yang ia kira sudah sembuh. Ia mengambil ponsel, membuka chat dengan Rian yang sudah lama tidak aktif. Pesan terakhir Rian, "Kalau kapan-kapan ayah siap, aku masih di sini." Budi menutup mata, air mata jatuh pelan. Besok ia harus memutuskan apakah ia akan terus berpura-pura atau akhirnya menghadapi semuanya. Hari ketiga setelah pulang, Budi memutuskan untuk bertemu teman lamanya, Pak Joko, yang tinggal di sebelah rumah. Mereka biasa minum kopi di teras sambil ngobrol politik dan sepak bola. Tapi kali ini Budi merasa gugup. Pak Joko adalah tipe orang yang selalu bicara keras tentang lelaki-laki sejati dan sering mengutip ayat-ayat tentang dosa. Saat mereka duduk, Pak Joko langsung bertanya, Bud, kok mukamu kusut? Istri marah ya?" Budi tertawa garing, lalu tanpa sadar ia mulai bercerita samar-samar tentang surat cinta. Tentu saja ia tidak bilang yang sebenarnya, hanya Sinta lagi khawatir soal aku yang terlalu capek kerja. Pak Joko mengangguk-angguk, "Anak perempuan memang begitu, Bud. Tapi ingat, kita laki-laki harus kuat. Jangan sampai keluarga hancur gara-gara kita lemah." Kata-kata itu seperti pukulan. Budi pulang dengan hati semakin berat. Di rumah, Siti sedang memasak rendang kesukaannya. Bau rempah memenuhi dapur, tapi Budi tidak lapar. Ia duduk di meja makan, memandang punggung istrinya yang semakin bungkuk karena sering sakit pinggang. Siti berbalik, tersenyum, "Makan dulu, Mas. Kamu kurusan." Budi ingin bilang sesuatu, tapi lidahnya keluh. Malam itu ia tidur di sofa ruang tamu dengan alasan punggung pegal. Sebenarnya ia takut berbaring di samping Siti dan merasa bersalah setiap detik. Pagi harinya, telepon dari Sinta lagi. "Ayah, aku pulang akhir pekan ini ya. Kita ngobrol langsung." Budi setuju, tapi hatinya panik. Ia pergi ke kantor, tapi di tengah rapat, pikirannya melayang ke Rian. Ia buka galeri ponsel, lihat foto lama mereka di Bali. Rian tertawa lebar di depan pura, angin pantai meniup rambutnya. Budi ingat malam itu, saat mereka duduk di pantai, Rian memegang tangannya sebentar dan bilang, "Kamu pantas bahagia, Budi. Kita semua pantas." Sentuhan itu singkat, tapi hangatnya masih terasa sampai sekarang. Budi menutup ponsel cepat-cepat saat rekan kerja lewat. Sore harinya, Budi memutuskan jalan-jalan sendirian ke Taman Bungkul. Ia duduk di bangku taman, memandang anak-anak bermain. Di situ ia menangis pelan, pertama kali setelah bertahun-tahun. Ia merasa seperti penipu besar. Ia telah memberikan Sinta kehidupan yang senormal, tapi ia sendiri tidak pernah normal. Surat Sinta membuatnya sadar bahwa putrinya lebih dewasa darinya. Sinta yang kuliah psikologi di Bandung pasti sudah baca banyak buku tentang identitas. Budi teringat saat Sinta kecil, ia sering menggendongnya ke masjid, mengajarinya sholat, sementara di dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa Tuhan memberinya perasaan ini. Di Indonesia, menjadi gay berarti melawan segalanya, keluarga, tetangga, agama, negara. Malam itu Siti bertanya langsung, "Mas, ada apa sih? Dari pulang kemarin kok aneh terus?" Budi diam lama, lalu bilang, "Aku cuma capek, Sit. Kerja di Kalimantan berat." Siti mengangguk, tapi matanya penuh curiga. Budi tahu istrinya bukan orang bodoh. Mereka sudah 23 tahun menikah, dan Siti pasti merasakan ada jarak yang semakin lebar. Budi pergi ke kamar mandi, melihat wajahnya di cermin. Keriput di sudut mata, uban di pelipis.
Kamu sudah tua, Budi. Sudah waktunya berhenti lari, bisiknya pada diri sendiri. Akhir pekan tiba lebih cepat dari yang Budi inginkan. Sinta turun dari kereta api pagi-pagi, tas ransel besar di punggungnya. Ia memeluk ayahnya lama di stasiun. Ayah, aku kangen. Budi merasa dadanya sesak. Mereka naik ojek online pulang, dan sepanjang jalan Sinta mengobrol ringan tentang kuliah, teman-temannya, tapi Budi tahu ada pembicaraan besar yang menunggu. Di rumah, Siti sudah menyiapkan soto ayam kesukaan Sinta. Mereka makan bertiga seperti keluarga biasa, tapi udara terasa tegang. Setelah makan, Sinta bilang, "Bu, Ayah, aku mau ngobrol berdua sama Ayah dulu ya." Mereka naik ke lantai 2, ke kamar Sinta yang masih rapi seperti dulu. Sinta mengeluarkan diari lama ayahnya dari tas. "Ini, Ayah. Aku baca semua. Dari masa SMA sampai sekarang." Budi duduk di tepi tempat tidur, tangannya dingin. Sinta melanjutkan dengan suara lembut, "Aku tahu tentang Om Rian. Aku juga tahu Ayah pernah hampir cerai sama ibu tahun lalu, tapi tetap bertahan karena aku. Ayah, aku tidak mau Ayah terus menderita." Budi menangis. Untuk pertama kali di depan anaknya, ia menangis tanpa malu. Ia cerita semuanya, tentang Andi di masa muda, tentang perasaan yang ia kubur dalam-dalam, tentang pertemuannya dengan Rian di Bali yang membuatnya merasa hidup lagi. "Ayah takut, Nak. Takut kehilangan kalian. Di sini orang seperti Ayah dianggap sakit, dianggap dosa." Sinta memeluk ayahnya. "Ayah, aku belajar psikologi justru karena aku ingin paham Ayah. Banyak teman aku yang juga dan mereka bahagia setelah keluar. Ayah tidak sendirian." Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Sinta cerita tentang komunitas rahasia di kampusnya, tentang bagaimana ia sudah siap mendampingi ayahnya bicara dengan ibunya. Budi merasa beban di dada sedikit berkurang, tapi ketakutan masih ada. Malam itu, Sinta tidur di kamar lamanya, dan Budi duduk di teras lagi, menelepon Rian untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Suara Rian di telepon masih sama tenangnya. "Budi, aku senang dengar suaramu. Kamu baik-baik saja?" Budi cerita tentang surat Sinta. Rian diam sebentar, lalu bilang, "Kalau kamu siap, aku akan datang ke Surabaya. Kita hadapi bersama." Budi tersenyum pertama kali dalam seminggu. Tapi besok pagi, saat sarapan, Siti bertanya lagi, "Mas, apa yang kalian bicarakan semalam dengan Sinta? Aku merasa ada yang disembunyikan." Budi menatap istrinya lama, dan untuk pertama kali ia merasa mungkin saatnya bicara. Konfrontasi dengan Siti akhirnya terjadi di hari Minggu pagi. Sinta sudah kembali ke Bandung dan rumah terasa sepi lagi. Budi duduk di ruang makan, meletakkan diari lama di meja. "Sit, aku ingin bicara." Siti duduk di depannya, wajahnya pucat. Budi mulai cerita pelan dari awal. Ia cerita tentang perasaannya sejak muda, tentang Rian, tentang surat Sinta. Siti diam lama, lalu air matanya jatuh. "Jadi selama ini aku hanya tameng, Mas. Anak kita tahu, tapi aku tidak." Suaranya pecah. Budi mencoba memegang tangannya, tapi Siti menarik diri. "Aku sudah curiga sejak lama. Kamu selalu jauh, selalu ada alasan kerja lembur. Tapi aku bertahan karena Sinta. Sekarang apa? Kamu mau cerai?" Budi tidak tahu jawabannya. Ia mencintai Siti sebagai sahabat, sebagai ibu anaknya, tapi bukan sebagai pasangan jiwa. Malam itu mereka tidur di kamar terpisah. Budi merasa dunia runtuh. Ia menelepon Sinta, putrinya menangis di telepon, "Ayah, ibu butuh waktu. Jangan menyerah." Tapi tekanan semakin besar. Tetangga mulai bergosip karena melihat Siti menangis di teras. "Pak Joko datang suatu sore, Bud, ada apa dengan rumahmu? Istri kamu kelihatan sedih terus." Budi hanya menggeleng. Ia merasa seperti penjahat di kampung sendiri.
Di tengah kekacauan itu, Rian benar-benar datang ke Surabaya. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di dekat pantai Kenjeran. Rian memeluknya singkat, "Aku di sini sekarang." Mereka bicara berjam-jam. Rian cerita tentang perjuangannya sendiri, tentang bagaimana ia kehilangan pekerjaan dulu karena keluar sebagai gay. "Tapi aku bahagia sekarang, Budi. Kamu juga bisa." Budi merasa tenang di samping Rian, tapi saat pulang, ia melihat Siti berdiri di pintu rumah dengan mata merah. "Siapa pria itu, Mas?" Pertanyaan itu membuat Budi membekuk. Ia memilih jujur. "Dia Rian. Orang yang aku ceritakan." Siti masuk ke kamar dan mengunci pintu. Seminggu berikutnya adalah neraka bagi Budi. Siti pindah ke rumah saudaranya di Sidoarjo. Sinta pulang lagi untuk mendampingi. Di rumah hanya ada Budi dan putrinya. Mereka duduk berjam-jam di ruang tamu. Sinta mendengarkan ayahnya bercerita tentang masa lalu yang selama ini disembunyikan. "Ayah pernah hampir kabur ke Jakarta waktu umur 25, tapi lalu ibu hamil kamu, jadi ayah tetap." Sinta mengangguk, "Ayah, sekarang saatnya memilih diri sendiri. Aku dan ibu akan baik-baik saja." Budi ragu. Ia pergi ke masjid sendirian, sholat, meminta petunjuk. Tapi hatinya sudah tahu jawabannya. Rian tetap di Surabaya, menginap di hotel dekat. Mereka bertemu setiap sore, berjalan di taman, bicara tentang masa depan. Budi mulai merasa ringan. Tapi suatu hari, saudara iparnya datang membawa Siti. Mereka duduk berempat. Siti bilang pelan, "Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan, Mas. Tapi aku juga tidak mau benci sama kamu. Kita pisah baik-baik." Budi menangis. Sinta memeluk ibunya. Malam itu untuk pertama kali Budi merasa bebas meski sedih. 6 bulan kemudian Budi sudah pindah ke apartemen kecil di Jakarta bersama Rian. Mereka hidup sederhana, Budi masih bekerja sebagai konsultan, Rian tetap arsitek. Sinta sering datang berkunjung membawa cerita kuliahnya. Siti sudah menikah lagi dengan seorang duda di Sidoarjo, dan mereka tetap saling menghormati. Suatu sore di taman dekat apartemen, Budi duduk bersandar di bahu Rian, memandang matahari terbenam. "Aku tidak menyangka akan sampai di sini," bisiknya. Rian tersenyum, "Kamu berani, Budi. Kita berani." Budi menatap langit Jakarta yang cerah. Surat dari Sinta dulu telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi ayah yang sempurna, tapi ayah yang jujur. Dan untuk pertama kali ia merasa utuh. Apakah benar seorang ayah harus menyembunyikan cinta sesama jenis demi keharmonisan keluarga, atau kejujuran adalah harga yang harus dibayar?